Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tentunya kita berharap satu sama lain kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Kau sudah membangunkan kami Tuhan, dan Kau senantiasa menjaga dalam peristirahatan kami. Engkaulah pribadi yang begitu peduli ke dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan, kesanggupan kami untuk kami melewati hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, yang kami baca pada pagi hari ini, semakin Tuhan menguatkan iman kami bahwa Engkaulah satu-satunya penolong kami yang ajaib. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam surat Yohanes. Surat Yohanes 3 ayat 16 bunyinya demikian. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan tema kadang kau terluka. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tepat hari Senin kemarin, tanggal 14, masih ingat hari apa? Hari kasih sayang. Ya, semua anak muda merayakan hari kasih sayang atau Valentine's Day, meskipun lewat online mungkin ya karena kondisi. Tetapi mereka akan tunjukkan itu, bahwa mereka seorang pemuda memberikan setangkai bunga mawar atau coklat tanda kasihnya kepada teman putrinya. Begitu pula para putri akan memberikan pernak-pernik kepada teman prianya, suatu bukti tanda kasih sayangnya kepada teman putranya atau teman prianya. Nah, Alkisah ternyata hari kasih sayang ini terjadi mula-mula di Roma, ya, menurut cerita Bapak Ibu, ya. Nah, hari kasih sayang ini berasal dari seorang santo yang beragama Katolik di Roma, yaitu Santo Valentine, ya. Nah, pada waktu itu Roma dipimpin oleh Kaisar Claudius II, ya. Waktu berperang, Kaisar ini berharap semua rakyat akan berangkat berperang. Ternyata beberapa pria ini tidak mau. Mereka beralasan mau tunangan, mau menikah. Sehingga Kaisar ini menjadi murka. Akhirnya ia mengeluarkan peraturan bahwa di seluruh kerajaan Roma dilarang adanya pertunangan atau pernikahan. Itu bentuk demo dari Kaisar Claudius II. Dan tentu saja rakyatnya yang putra harus juga mengikuti wajib militer. Nah, hal ini menjadi kekesalan bagi rakyat yang berada di Roma. Nah, Alkisah ada seorang pastor dari biara kecil di Roma, secara diam-diam ia memberikan pemberkatan pernikahan bagi pasangan-pasangan yang berniat untuk menikah dan menyembunyikan sertifikat mereka dengan baik. Nah, hal ini bisa berlangsung beberapa agak lama gitu sampai akhirnya rahasia ini jadi bocor, terbongkar. Ya. Lalu tentu saja sang pastor ini ditangkap dan dijebloskan di dalam penjara. Nah, di dalam penjara yang menjaga penjara itu sipir mempunyai seorang putri, ya. Rupanya sang pastor ini berkenalan dengan anak gadis sipir. Ya, secara rutin si putri dari sipir ini menemui pastor dan mereka saling bertukar cerita, ya, atau ini curhat dalam suka dan duka mereka masing-masing. Karena kebaikan hati dan pertolongan yang telah diberikan oleh pastor tersebut, ya, si putri ini merasakan begitu baiknya pastor ini.
Kaisar Claudius akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada pastor ini dan dipenggal kepalanya. Ternyata sebelum Kaisar Claudius memberikan hukuman mati kepada sang kaisar, sehari sebelumnya ya, sang pastor ini menulis surat untuk teman-temannya, ya, juga untuk putri sang sipir ini. Nah, karena hal inilah ya, semenjak itu masyarakat menyebut bahwa tanggal 14 itu merupakan hari kasih sayang yang berawal dari surat yang diberikan oleh pastor ini terhadap teman-temannya, orang-orang terdekat gitu ya. Itu sepenggal yang saya tahu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pujangga mengatakan begini, untuk menciptakan suatu Valentines, Allah telah mengambil 2 potong kayu, dan di atas kayu itu ada kasih dan derita. Ia menempatkan anaknya yang telah memberikan hatinya supaya kita dapat dijadikan baru. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus merupakan pribadi yang lebih besar daripada siapapun juga. Tuhan mengasihi seluruh umatnya. Tuhan Yesus adalah pribadi yang terbesar yang pernah ada dan dia mengasihi siapapun juga. Kasih Tuhan lebih besar daripada kasih seorang sahabat, kasih seorang kekasih. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya yang terbesar itu pernah ditunjukkan kepada siapapun, termasuk kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, Tuhan juga mengasihi bukan dengan orang-orang yang terdekatnya, tetapi siapapun di muka bumi ini, ya, semua manusia, dia kasih itu. Tidak pandang bulu. Dia mengasihi jumlah yang paling banyak adalah Tuhan. Tuhan juga memberikan hadiah terbesar untuk kita, yaitu dengan memberikan anaknya, putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia diutus ke dunia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang mau menerima undangannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan. Kalau ada orang mengasihi kita karena kita cocok dengan dia, karena kita nurut dengan dia, karena kita patuh dengan dia. Tetapi kalau kita tidak mau ngikuti maunya dia, maka kita jadi musuhnya. Ya, tetapi Tuhan tidak. Tuhan tetap mengasihi kita meskipun kadang kita melawan, kita memberontak, kita sering menyakiti dia. Tetapi kita datang minta maaf, minta ampun, kembali kasih-Nya dicurahkan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengasihi tentunya butuh keberanian yang besar. Kita minta tolong kepada Tuhan untuk kita bisa mewujudkan kasih itu kepada setiap orang yang kita jumpai. Dari orang yang terdekat, keluarga kita, saudara kita, teman, kerabat kita. Kita mau berikan itu, kita wujudkan itu dalam tindakan kita, dalam pertolongan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berdoa, kita memberi dorongan, kita memberi nasihat. Nasihat yang membuat dia bangkit kembali, semangat kembali. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap orang juga mengecap kasih Tuhan seperti halnya kita sudah mengecap kasih-Nya Tuhan. Sehingga kita menjadi saluran berkat dan Tuhan Yesus dimuliakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, semoga pada pagi hari ini mengingatkan kita
untuk kita juga berbagi kasih kepada setiap orang yang kita jumpai. Puji Tuhan, Tuhanlah kekuatan kesanggupan kita untuk mengaplikasikan kasih-Nya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang memampukan kami Tuhan, untuk mewujudkan kasih-Mu dalam kehidupan kami terhadap sesama kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang ada dimanapun mereka berada Tuhan yang bisa kami jumpai. Biarlah Tuhan dengan dukungan kami, dengan doa kami, dengan menyemangati kami Tuhan, menyemangati mereka Tuhan, kami bisa menjadi saluran berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami pada pagi hari ini dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.